jasadnya itu kan dipegang ya teman-teman, si rambut kepalanya itu pas dipegang udah ngelopek teman-teman sama kulitnya gitu. Ini tuh udah dipastiin telur ular ya, panjang kayak gini, udah menetas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Alhamdulillah kali ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertatap muka ya secara virtual teman-teman. Kali ini saya di sini mau camping horor lagi. Tepatnya di salah satu curug ya, cuman curugnya itu menyimpan banyak misteri sama kasus pembunuhan seorang wanita ya. Bagaimana kelanjutannya? Mungkin kita nanti lanjut pas saya lagi santai aja ya, karena ini saya mau beres-beres ini dulu. Takutnya di sini ada kelabang atau sejenisnya, dan ini udah mulai dingin sebenarnya karena agak pegunungan dan berdekatan dengan air ya. Jadi saya bakal eksekusi api unggun kali ya. Jadi buat kalian semua jangan lupa subscribe, oke?
Oke teman-teman, di sini saya lagi memproduksi kopi ya. Nah ini udah mateng, tinggal kita tuangin airnya. Dan setelah itu kita langsung masak aja karena saya udah lapar, ini perjalanan cukup jauh dan tidak ada warung ataupun pemukiman ya. Mungkin 10 kilo lah, 10 kilo dari pemukiman ke sini itu udah blas, nggak ada apa-apa. Jadi saya tadi nggak sempat buat istirahat apa-apa ya, jadi udahlah kita lanjut aja buat masak. Oke, pantengin terus ya. Jangan lupa ngopi ya teman-teman, ngopi bareng yuk. Bismillah. Hari ini saya masak oseng kangkung ya teman-teman, di topping tempe goreng ya.
Oke, kita langsung gas ya di sini makan. Sebelum itu kita baca doa dulu sesuai kepercayaan kita masing-masing. Buat kalian semua yang mau makan bareng kita gas, oke. Kita berdoa dulu sesuai ajaran kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita makan nih. Ini ada tempenya di sini beserta sayur kangkungnya ini. Suapan pertama buat kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya wakilin aja. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman, saya udah beres makan ini. Cuaca di sini tadi sempat gerimis kecil ya, tapi alhamdulillah ini udah mulai reda. Jadi kayaknya saya di sini mau mempercepat aja. Soal histori lokasi yang ada di sini ya teman-teman. Sebelum itu saya mau menceritakan lokasi ini tuh dari kronologi awal ya. Cuman mungkin saya bakal persingkat biar kalian nggak bosan dan nggak keburu hujan ini, soalnya saya takutnya hujan doang ini. Soalnya ini lagi di daerah perairan, takutnya kan saya astagfirullah belum apa-apa loh ini. Takutnya kan tadi saya nyebrang air ya, itu tuh kalau emang lagi gede air itu nggak bisa lewat sono teman-teman. Jadi kita harus memutar ke sono dan motor saya di sono, jadi bingung. Oke lah, lanjut aja. Tapi sebelum itu seperti biasa ya, jangan lupakan kopi kalian ya, yang selalu menemani meskipun keadaan kalian lagi ruwet, oke? Kita ngopi bareng-bareng. Buat kalian semua yang nggak suka kopi, bisa diganti sama teh, susu atau sejenisnya. Kita seruput bareng-bareng, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nikmat banget sumpah. Oke. Jadi lokasi ini tuh bisa disebut lokasi indah sekaligus menyeramkan teman-teman. Indahnya kenapa? Karena ini tuh salah satu tempat wisata dulunya ya teman-teman, yang diminati sama orang-orang. Dan ini jembatan ini tuh dibangun pada tahun, kalau nggak salah dengar saya tadi, itu tuh dibangun pada zaman kolonial Belanda teman-teman. Nah, dari masa lalu pun kejadian ganjil suka banyak di sini, karena ini keberadaannya di tengah hutan. Waktu pembangunan ini tuh emang dilakuin sama pribumi ya, cuman kan biasalah dikerja rodiin ya, nggak jarang ada beberapa yang nyampe meninggal gitu. Bahkan nyampe sekarang katanya
kayak mungkin lebih ke apa ya, arwah penasaran atau jin korin, atau saya kurang paham ya teman-teman. Denger gak? Kayak orang batuk asli. Saya ngedengar suara seperti orang batuk. Mang, woi, nggak ada siapa-siapa teman-teman. Oke, lanjut ke cerita. Jadi dari dulu pun kejadian aneh udah kerap di sini tuh terjadi. Nah, di sini saya nggak bakal berfokus ke kejadian di masa lalu zaman Belandanya ya teman-teman, karena saya mau cerita mungkin berapa tahun ya, saya waktu SD itu, pada waktu SD mungkin sekitar 20 tahun mau ya. Di sini ini tuh tempat yang cukup diminati sama anak-anak muda untuk sekedar sekedar main, berfoto, sejenis lah kayak gitu. Jadi singkat cerita, dari tadi loh ada yang lempar-lempar terus, arahnya dari belakang. Jadi singkat cerita, ada 3 remaja teman-teman. Kalau nggak salah, saya bakal nggak mau sebutin ya nama daerahnya, di mananya. Cuman ada 3 anak remaja memakai baju sekolah. Itu tuh kelihatan dari pemukiman, berempet 3, di tengahnya itu perempuan teman-teman, dibawa ke sini. Nah, pulangnya cuman berdua, cowok doang. Nah, itu kan jadi pertanyaan teman-teman. Nah, belum curiga dan belum ditemukan keanehan di waktu si 2 pemuda ini tuh pulang. Cuman nyampe berapa hari, nyampe ya mungkin jasad yang udah membusuk dan si kulitnya juga kalau dipegang udah ngelopek, itu mungkin lebih ke seminggu mungkin ya teman-teman. Ditemukanlah mayat wanita teman-teman di salah satu titik yang ada di belakang saya, yang jelas di daerah sungainya ya. Nanti kita coba review ke sono. Cuman jelas loh ada yang batuk dari tadi. Halo, oke, udah mulai ada suara burung hantu dari tadi belum ya? Kita lanjut ke cerita. Jadi si jasad wanita ini tuh yang ditemukan oleh salah satu warga itu tuh seorang korban yang tadi saya cerita, ada 3 remaja yang datang ke sini, cuman pas pulang cuman 2, cowok doang ya teman-teman. Dan ditarik kesimpulan si cewek itulah yang jadi korban. Nah, usut punya usut teman-teman. Saya sih nggak melihat kejadian langsung ya, tapi kata teman saya, si jasadnya ini tuh berada di posisi udah ditimpa batu besar ya teman-teman. Ya mungkin ukuran sepeda lah segini batunya, agak lebih gede mungkin. Jadi udah dihimpit, udah digencet ya, nyampe badannya itu setengah hancur, nyampe kena muka gitu ya. Jadi pas evakuasi si mayatnya ini tuh, si jasadnya itu kan dipegang ya teman-teman, si rambut kepalanya itu pas dipegang udah ngelopek teman-teman sama kulitnya gitu. Kalian bisa bayangin itu tuh udah busuk. Jadi katanya bau busuknya itu menyengat, itu bisa kecium dari jarak jauh. Nah, rame kan di sini teman-teman.
warga, kepolisian. Alhasil kasus itu ditangani dan diserahkan ke kepolisian, dan alhamdulillah si dua tersangka ini tuh tertangkap ya, dan ternyata itu tuh salah satu pacarnya katanya ya teman-teman, dan satunya lagi si temen si cowoknya. Jadi kenapa si wanita ini tuh bisa nyampe meninggal ya, tewas di sini? Kata kesaksian saksi mata, jadi waktu datang ke sini tuh di Rempet 3 tuh si ceweknya itu emang udah berontak teman-teman di motor, udah nangis-nangis gitu. Cuman mungkin ya emang udah harusnya terjadi kayak gitu, mungkin ya takdirnya teman-teman, nggak ada yang ngeberhentiin atau gimana ya. Jadi kronologinya itu si wanitanya ini tuh lagi keadaan hamil teman-teman. Nah, dan bejatnya si dua pelaku ini sebelum dia membunuh si korban ini tuh, seperti biasa terjadi tindakan pemerkosaan teman-teman di sana. Udah hamil, diperkosa, terus dibunuh, ditimpa sama batu yang berukuran besar gitu ya. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, semenjak kejadian itu teman-teman, ini tuh mulai pada ditinggalkan ya, maksudnya ditinggalkan kan tuh kayak ibaratnya yang tadinya ramai pengunjung itu buat mengunjungi itu udah mulai jarang. Nyampe sekarang detik ini, sekarang saya ada di sini, orang yang datang ke sini itu cuman yang punya kebutuhan doang, maksudnya ada tambang batu di sana, terus mungkin yang cari kayu bakar gitu. Kalau buat sekedar main itu udah nggak ada teman-teman. Selain jalannya ekstrim menuju ke sininya, dan di samping-sampingnya itu horor lah ya, karena pernah suatu ketika seorang vlogger ya teman-teman waktu kesini dicegat sosok kuntilanak di sebelah sono, masih jauh ke sini loh, nyampe dia terjatuh di motor. Itu jelas saya pernah lihat videonya, itu dari zaman SD lah saya gitu. Nah, singkatnya seperti itu. Jadi semenjak kejadian itu lokasi ini tuh udah ditinggalkan dan katanya horor teman-teman. Saking horornya tempat ini, para pekerja tambang batu katanya kerap sekali mendengar suara tangisan dari perempuan minta tolong. Bahkan hal yang paling parah, pernah melihat sosok wanita dengan keadaan yang udah pucat, ekspresinya sedih teman-teman. Itu tuh di sore hari, dan udah dipastikan si wanita ini tuh bukan dari daerah sini. Oke, mungkin ceritanya cukup segitu saja. Saya udah mulai merinding ini di sini. Kita lanjut aja, oke?
Astagfirullahaladzim. Saya berasa kaki saya ada yang narik, teman-teman. Halo, siapa? Teman-teman, kita explore langsung yuk. Oke teman-teman, tadi saya ngerasa kaki kayak ada yang narik loh, melayang gitu kaki saya ini. Perasaan saya, apa namanya, kayak ditarik, seperti ada yang megang kaki saya. Kayak seolah-olah saya mau ditarik ke sini nih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Halo? Oke teman-teman, kalau ke sana ini tuh hutan ya, udah hutan, maksudnya nggak ada lokasi yang seramnya ya. Cerita yang ada ceritanya gitu, saya nggak tahu ke sana mah. Mungkin kita bakal ke sini aja nih. Nah, saya mau sedikit cerita dulu tentang ini nih, bangunan ini. Ini tuh yang seperti tadi saya jelasin, ini tuh dibangun waktu zaman penjajahan Belanda ya teman-teman. Kalau nggak salah ini tuh ada tulisannya deh tahun berapa, tapi susah ya ngelihatnya, harus dari bawah. Yang jelas ini tuh dari dulu ya udah. Nah di sini tuh katanya kerap selalu banyak teror ya, banyak keganjilan dari keanehan-keanehan di masa lalu. Entah itu kadang suka kalau malam kan suka banyak pengobor kayak lebah ya, lebah, terus semacam ini nih yang di sini bogo. Kalian tahu bogo nggak? Bogo itu gabus ya, ikan gabus tapi yang cana, yang buat koleksi, buat hias kan. Kalau malam suka enak ditangkapnya, nggak giras ya. Kalau giras itu bahasa Indonesianya itu nggak sat. Katanya suka ngedenger suara-suara kayak ada yang bangun konstruksi, ada yang ngedenger suara teriakan, kesakitan gitu loh. Nih ya, kita skip lokasi itu, kita coba ke lokasi yang katanya pernah terjadi pembunuhan seorang wanita itu ya. Itu apa? Itu ada saung teman-teman. Nah nih saya mau perlihatkan dari sini aja. Nah ini tuh kan yang tadi saya seberangin nih lewat sini, itu motor saya tuh di sana tuh. Dulu ini tuh nih yang batu gede ini tempat kolamnya ya, yang cukup luas. Mungkin karena ini terbawa banjir nyampe ke sini, jadi nggak ada tempat berenang, jadi kecil. Dan mitosnya juga dulu itu di sini ada kayak lubang ya, sumur di bawah airnya itu, dan itu tuh jalan keluar masuk sosok uling. Kalian tahu uling nggak? Jadi sejenis sidat, cuman berukuran raksasa ya. Nah mungkin bisa segede gini nih. Dan si sidat itu tuh katanya suka memangsa orang di zaman dulu teman-teman. Astagfirullah, ada pergerakan. Ada pergerakan teman-teman. Halo? Kalau suaranya kurang kedengar, sorry ya, karena di sini emang berdekatan sama perairan ya. Nah kita coba ke sini, kita coba jelajahinnya dari sebelah sini ya. Jangan terlalu masuk ke
perairannya teman-teman, karena pasti nggak bakal kedengeran sama kalian. Nah, ini tuh udah naik. Tadi kan di bawah tuh. Jadi udah naik. Sebelah sini nih. Kita dari sini aja. Soalnya kelihatan teman-teman dari sini. Wah, di sini ada telur ya. Ini kalau nggak salah ini tuh telur bekas telur ular ya, yang udah menetas teman-teman. Nih. Jadi kita review sedikit ya. Dan bukan masalah cuman makhluk-makhluk gaibnya, di sini pun hewan-hewan liarnya kayak ular kayak gitu pasti banyak teman-teman nih. Nih. Ini tuh udah dipastiin telur ular ya. Ini panjang kayak gini, udah menetas dia. Dan ini seperti ada lubang, tadi saya ngelihat seperti ada sesuatunya di dalam nih. Ini bisa kemungkinan ini pun lubang ular teman-teman, karena itu ada putih-putih tuh seperti telur yang udah menetas juga. Tapi biarinlah, kita fokus ke cari keanehan ya, cari kemistisan lebih tepatnya. Nah, tapi susah juga lewatnya. Udah kelihatan belum? Apa kita turun ke bawah ya teman-teman? Cuman kalau suara bisingnya itu mengganggu, saya minta maaf ya. Oke, kita coba turun ke bawah. Kita coba turun ke bawah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Wah, ini ada pohon bambu yang cukup besar teman-teman di sini. Itu apa putih? Astagfirullahaladzim. Kaget saya. Batu ya itu. Nah, ini tuh kalau banjir, kalau airnya gede, ini tuh nggak bisa dilewatin, udah ketutup air. Jadi kita fokus ke atas ya sekarang. Ini keadaan di malam hari ya teman-teman. Curugnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setahu saya di sini tuh ada juga kuburan, tapi nggak tahu kuburan siapa. Tapi itu katanya dikeramatkan juga di sini. Lokasinya itu di tebing-tebing kayak gini nih. Dan itu ditandai sama botol batu ya, tumpukan batu dan banyak botol-botol aqua. Saya harus waspada juga terhadap ular di sini, karena ini pasti udah jadi habitat favorit ya para ular, karena nggak bakal susah buat cari makan. Di air pasti ada, di daratan pasti ada nih, lihat. Semut ya teman-teman, lihat nggak? Nah, jadi dulu itu di sini tuh tempat pemandian ya teman-teman, suka dipakai sama anak-anak. Cuman karena ini sekarang ada batu gede nih, udah nggak bisa. Dulu saya juga suka kesini, suka main. Meskipun cuman buat sekedar
menghilangkan kegabutan ya. Ini nggak tahu telinga saya atau apa. Saya seperti ngedengar suara orang nyanyi loh di sini, teman-teman. Suara perempuan. Halo? Ada orang di situ. Oke, kita datengin aja lokasi TKP-nya dulu ketika si penemuan mayit ya. Tuh, jadi kalau malam itu ikan-ikannya tuh kelihatan. Ini tuh gampang kalau ditangkap, teman-teman. Tuh, ikan kecil dan ada sejenis bogo gabus hias ya yang berwarna gitu. Kita sambil cari-cari aja ya. Selewat-selewat mah. Nah, oke teman-teman. Inilah lokasinya ya. Ketika kita berada di salah satu perairan curug pada malam hari ya. Ini sekitar jam 12 teman-teman. Tadi saya lihat jam 11.45 ya. Mungkin nyampe sini udah jam 12 ini. Kurang lebih ya. Jujur asli, saya makin merinding. Ini udah deket kita. Udah deket ke lokasi penemuan mayatnya ya teman-teman. Harus waspada terhadap hewan liar di sini. Karena dari narasumber tadi sendiri bilang di sini tuh ulernya masih ada ular yang segede kaki manusia dewasa ya. Repot teman-teman kalau sendirian mah nggak bisa ngelawan. Yang udah dipastiin itu pasti jenis ular piton ya paling yang melilit mangsanya. Nah, astagfirullah, apaan tuh? Ada sesuatu, anjir. Bangke, kaget, katak. Oke, kita udah nyampe ya teman-teman di lokasinya. Merinding bahkan sampai sekarang batunya ada nih, tapi saya merinding banget. Oke. Kita udah nyampe ke salah satu tempat penemuan mayat ya. Oh, udah tertimbun kah? Udah tertimbun lagi nih sama batu ini nih. Nih, ini nih, teman-teman. Wait. Ada yang bergerak dari atas. Halo? Halo? Siapa itu? Merinding banget nih, parah. Jadi batunya ini ya, teman-teman. Yang ini nih. Ini udah tertimbun lagi sama ini. Jadi dulu si mayatnya itu ditemuin di bawah ini nih. Di bawah batu ini setengah badan ya. Merinding banget teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, perasaan saya udah mulai gak enak ini. Saya merasa diliatin. Saya merasa ada yang ngeliatin saya ini. Siapa itu? Keluar dong. Tuh, ini tuh tebing ya teman-teman. Jadi kiri kanan saya tuh udah tebing seperti di lembah-lembah aja gitu. Nah,
Jadi si kuburan yang dikeramatkannya ini tuh ini nih di sini nih. Kalau ke sana saya agak males karena jalannya terjal sama pasti ekstrim lah. Jadi kita fokus di sini aja. Oke teman-teman, ini eksistensi kah? Saya bakal coba berinteraksi ya. Jadi dulu itu ditemuin di sini, tergencet separoh, dan ketika ada seorang yang mau nolong, pas ditarik kepalanya itu ngelopek teman-teman. Oke, makin kenceng saya obrolin. Assalamualaikum ya lil gaib. Tunjukkan eksistensimu. Makin kenceng. Apakah berhenti. Jadi katanya kerap si perempuannya ini tuh kadang suka menunjukkan dirinya ada di bebatuan kayak gini lagi duduk. Jadi seperti kayak jadi penunggunya di sini gitu loh. Jadi merinding, Halo, assalamualaikum. Nah, jadi itu batu-batu yang udah udah di ala ya, ditambang buat kebutuhan. Kita coba ke sini sebentar. Habis itu kita mungkin kembali ke tenda karena saya kurang nyaman di sini teman-teman. Saya takut, perasaan saya ini takut sama hewan liar nih di sini, nggak tahu kenapa. Ini apa? Ada baju teman-teman. Ada sebuah buntelan. Apa ini? Teman-teman, itu apa? Ditutupin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesuatu kayaknya nih. Tapi kayaknya saya nggak mau ah. Takutnya itu bahan peledak ya, buat batu atau gimana. Takut saya buka jadi meledak gitu. Tuh. Ini udah dipastiin ember teman-teman. Ditutupin kain. Dan ada kardus tuh. Ya, kita biarin aja lah. Astagfirullahaladzim. Kita kembali ke tenda ya teman-teman. Karena ini lokasi di sini kok sepi ya. Oke. Buat kalian semua, kita ketemu di tenda aja karena ini perjalanan cukup jauh. Kita sambil rokokan dulu ya. Lumayan agak capek ini. Perjalanan cukup jauh. Saya tadi ke lokasi tempat penemuan mayatnya ya teman-teman. Tapi dari tadi saya nggak ngelihat sosok ataupun kejadian-kejadian yang cukup mengerikan ya daerah sini. Cuman di awal tadi emang saya ngedenger suara orang batuk, terus sama suara-suara aneh lah. Terakhir waktu saya tidur, kaki saya seolah-olah ada yang narik ya teman-teman. Saya istirahat aja dulu di sini karena kayaknya udah lumayan jauh saya berjalan ini bolak-balik ya. Ginilah kalau konten ya. Sebenarnya suka dukanya jos banget teman-teman.
Cuman waktu tadi saya di sono di tempat TKP ini saya ngerasa bener-bener nggak enak hati di sono, makanya saya putusin untuk balik ke sini. Terus tadi nemu telur ular kan, saya parno banget, jadi makanya saya tarik aja ke sini. Takutnya hewan-hewannya koi pang-pang nama teman-teman, membahayakan ya. Mending kita di sini stay, kita lihat ya seberapa hebatnya ya penunggu di sini. Buat kalian semua yang menunggu di sini, tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun, hadir. Halo, siapa itu? Tapi emang lokasinya daripada di sini, kalau dibandingin di sini sama di sono di TKP, di sini itu lebih ke aura negatifnya tinggi nih. Cuman kalau di sono saya ngerasain seperti ada yang mengintai, itu bukan dari segi makhluk gaib ya teman-teman, kayak takut hewan-hewan aja, entah itu ular atau apa gitu loh. Makanya saya putusin ke sini aja. Dengar ada angin ke pundak saya teman-teman, kayak angin lewat gitu loh. Kalian bisa bayangin sendiri ya gimana ngerinya mayat yang ditemuin itu. Kasihan ya. Seperti biasa mungkin ya, kita kirim doa ya buat si korban ya teman-teman di sini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pergerakan loh tadi, lihat gak? Ketika saya mendoa gitu kayak gini nih. Malam ini tuh kalau menurut saya agak kurang ya teman-teman di sini. Mungkin entah itu hari apes atau enggak apes ya, tipis-tipis sih sebenarnya teman-teman. Susahnya cari keanehan di malam hari gitu ya, hal-hal gaib itu nggak semudah yang kalian kira gitu. Oh iya, kopinya lupa. Kita ngopi aja lah. Cuman ini aura di belakang saya ngerasa kuat banget nih. Kayaknya teman-teman videonya mungkin saya akhiri aja ya. Udah mau pagi kayaknya ini. Mungkin videonya cuma segini aja. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya, atau videonya cuma segini. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Terima kasih banyak yang udah bantu support channel ini sampai detik ini. Dan buat kalian semua yang baru gabung, kalian boleh subscribe-nya ya, ikuti biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke.
kayaknya saya mau langsung pulang, soalnya takut keburu hujan gede karena akses saya pulang itu ini ya satu di sini takut tertutup ya kalau hujan. Jadi saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.